Assalamualaikum, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Yang terhormat kepada Ibu Sari Dewi selaku dosen mata kuliah Perpajakan Indonesia dan Perpajakan Korporasi di kelas 1 AKMB. Pada kesempatan kali ini, perkenalkan kami dari kelompok 2, kami akan mempresentasikan hasil dari laporan proyek yang telah kami kerjakan mengenai analisis perhitungan pajak dan penyusunan SPT. Adapun mitra yang kami ajak kerjasama dalam menyusun laporan ini yakni salah satu perusahaan yang ada di Kota Batam, yaitu PT Batam Teknik Mandiri. Berikut ini akan saya sampaikan mengenai anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Venesi, kemudian ada Femi Novitasari, ada Marcella Susanti, kemudian ada Felicia, ada Winnie, dan ada Jenny. Yang pertama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai profil perusahaan. PT Batam Teknik Mandiri yang dimiliki oleh Bapak Eng Mui Fu. Yang bergerak di bidang usahanya adalah perusahaan dagang. PT Batam Teknik Mandiri didirikan pada tanggal 10 Mei 2021 dengan alamat perusahaan di Batam Center, Glory View Blok D7, Kepulauan Riau. Adapun nomor telepon yang dimiliki oleh PT Batam Teknik Mandiri yaitu 0813 6461 5225 dengan alamat email mpsa.gmail.com. Bidang perusahaan. PT Batam Teknik Mandiri merupakan perusahaan dagang yang bergerak dalam kegiatan penjualan spare part kapal dengan spesifikasi tertentu mulai dari hull equipment, deck machinery, accommodation, navigation equipment, air compressor, dan lain sebagainya. PT Batam Teknik Mandiri juga menjadi penyedia barang atau supplier bagi perusahaan lain yang bergerak di bidang yang sama. Selanjutnya adalah mengenai sejarah, akan disampaikan oleh Venesi. Sekarang saya akan menjelaskan tentang sejarah perusahaan PT Batam Teknik Mandiri. PT Batam Teknik Mandiri merupakan anak perusahaan dari PT Multi Perkasa Sukses Abadi yang didirikan oleh Bapak Eng Mui Fu, tepatnya pada tanggal 10 Mei 2021. PT Batam Teknik Mandiri berawal dari keinginan Bapak Eng Mui Fu untuk memperluas jenis usahanya dengan tujuan agar bisnis yang dijalankan lebih terarah antara PT Batam Teknik Mandiri yang bergerak di bidang penjualan barang dagang dengan PT Multi Perkasa Sukses Abadi yang bergerak dalam bidang pelayanan jasa. Jenis kegiatan usaha yang dijalankan oleh PT Batam Teknik Mandiri adalah menjual komponen dari mesin yang disadangkan untuk perbaikan atau penggantian bagian kendaraan yang mengalami kerusakan atau spare part. PT Batam Teknik Mandiri ini berpusat di Batam Center, Kota Batam, dan PT Batam Teknik Mandiri memberikan kemudahan akses bagi masyarakat untuk menjangkau produk yang dijual karena letak lokasinya yang strategis, dan PT Batam Teknik Mandiri menanamkan integritas yang tinggi kepada semua karyawan karena dengan integritas tersebut perusahaan dapat menjunjung tinggi moral dan etika serta menyediakan produk yang berkualitas dengan standar profesional. Kemudian akan dilanjutkan oleh Marcella. Arus operasional dari PT Batam Teknik Mandiri adalah sebagai berikut. Penerimaan kas dari penjualan, pembelian persediaan barang, pembayaran kas kepada karyawan, pembayaran kas untuk biaya operasional, dan pembayaran kas untuk beban. Selanjutnya adalah struktur perusahaan. Direktur dari perusahaan ini adalah Bapak Eng Mui Fu. Wakil direkturnya adalah Bapak Cipto, teknisinya adalah Bapak Susanto, packingnya Bapak Sandi, purchasingnya Bapak Ari, dan akuntingnya Ibu Kristina. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Jenny.
Selanjutnya saya akan menjelaskan laporan posisi keuangan. Laporan keuangan merupakan suatu bentuk akhir proses akuntansi yang menjadi salah satu bahan dalam proses mengambil keputusan. Dalam penyusunan laporan keuangan dibutuhkan data berupa neraca atau posisi keuangan sebagai bentuk penyusunan keuangan selama satu periode. Nah, neraca di slide ini menyajikan informasi tentang aset, kewajiban, dan ekuitas yang dimiliki oleh PT Batam Teknik Mandiri. Nah, kita bisa lihat total aktiva dan total pasifanya. Next. Kemudian laporan laba rugi merupakan laporan yang memberikan informasi kinerja terhadap perusahaan dalam laporan laba rugi merupakan laporan yang memberikan informasi kinerja terhadap perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasinya. Adapun data yang dibutuhkan dalam menyusun laporan laba rugi seperti yang di slide, yaitu seluruh pendapatan mulai dari penjualan dan semua biaya yang dikeluarkan untuk kepentingan usaha. Next, dijelaskan oleh Winnie. Saya akan menjelaskan mengenai laporan laba rugi yang sudah dikoreksi fiskal. Di sini dapat dilihat bahwa biaya transaksi itu dikoreksi positif sebesar 3.500.000. Angka ini didapat dari 50% dikali dengan 7 juta. Mengapa dilakukan koreksi 50%? Hal ini dikarenakan biaya BBM ini ternyata menurut perusahaan PT Batam Teknik Mandiri merupakan biaya BBM atas kendaraan yang dibawa pulang, sehingga wajib dilakukan koreksi 50% dari biaya brutonya. Kemudian biaya sumbangan dilakukan koreksi full dikarenakan biaya sumbangan itu tidak dapat diakui di dalam laporan keuangan fiskal, kecuali terdapat daftar nominatif. Sedangkan perusahaan tidak dapat memberikan daftar nominatif, sehingga dilakukan koreksi secara full. Kemudian ada biaya sewa gedung. Biaya sewa gedung merupakan biaya yang final. Hal ini menyebabkan beban ini dikoreksi positif. Kemudian ada beban pajak PPh 21. Beban pajak PPh 21 tidak dapat diakui di dalam pajak, sehingga dilakukan koreksi full yaitu sebesar Rp36.468.700. Kemudian beban perjalanan dinas dilakukan koreksi sebesar Rp2.500.000. Hal ini dikarenakan di dalam pajak atau di dalam fiskal, perjalanan dinas itu harus ada bukti transaksi. Sedangkan ketika kami minta bukti transaksi kepada perusahaan hanya dapat memberikan sebesar Rp2.070.500. Jadi yang diakui adalah Rp2.070.500. Kemudian di biaya perawatan kendaraan dilakukan koreksi. Hal ini dikarenakan biaya perawatan kendaraan merupakan perawatan kendaraan atas kendaraan direksi. Kemudian ada biaya lain-lain. Biaya lain-lain ini dilakukan koreksi dikarenakan tidak jelas bukti transaksinya. Kemudian ada penghasilan bunga bank. Penghasilan bunga bank dilakukan koreksi negatif. Hal ini dikarenakan pendapatan bunga bank adalah pendapatan 4/2 yaitu final. Dan juga biaya pajaknya, biaya pajak merupakan biaya pajak atas pendapatan bunga bank sehingga dikoreksi. Kemudian, next slide. Perhitungan PPh badan. Di sini ditulis bahwa 1,4M merupakan PKP, yang merupakan hasil dari laba bruto akuntansi komersil dikurangi dengan koreksinya. Kemudian, menurut Peraturan 31E tahun 2008, apabila penghasilan bruto di bawah 4,8 miliar, maka akan dikenakan tarif 50% kali 22% kali PKP. Kemudian di sini terdapat keterangan bahwa terdapat uang muka pajak, uang muka PPh pasal 25 yaitu 138 juta. Sehingga pajak yang masih harus disetor adalah sebesar pajak terutang dikurangi dengan uang muka pajak. Dilanjutkan oleh Feli. Lalu yang terakhir adalah kesimpulan. Jadi berdasarkan kesimpulan yang dapat kami ambil, berdasarkan pasal 17 ayat 1 bagian B Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan, tarif pajak yang dikenakan badan adalah sebesar 22%. Pajak badan
atau pajak penghasilan badan yang disingkat PPHB adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan atau pendapatan dari suatu badan usaha atau perusahaan. Jadi, apa itu wajib pajak? Wajib pajak badan atau yang disingkat dengan WP badan adalah sekumpulan orang atau kelompok yang bekerja sama dalam bentuk modal dalam melakukan kegiatan usaha atau tidak dan diwajibkan dalam ketentuan perpajakan. Berdasarkan hasil analisis yang dapat kami uraikan, dapat disimpulkan bahwa PT Batam Teknik Mandiri dalam membuat catatan laporan keuangannya itu melewati beberapa tahap. Tahapan tersebut adalah mengidentifikasi transaksi, kemudian membuat neraca saldo, kemudian menyusun laporan laba rugi, dan yang terakhir adalah membuat laporan perubahan ekuitas. Next. Adapun saran yang dapat kami berikan untuk PT Batam Teknik Mandiri adalah PT Batam Teknik Mandiri harus memperhatikan dan mengerti peraturan perpajakan yang berlaku atas aspek-aspek koreksi fiskal dari pendapatan dan biaya agar dapat dilakukan penyesuaian fiskal yang tepat dan tidak terdapat kesalahan nominal dalam pembayaran pajak penghasilan badan. Lalu, kami juga menyertakan penyesuaian fiskal dalam penyusunan laporan laba rugi, sehingga PT Batam Teknik Mandiri dapat melakukan pembayaran pajak berdasarkan laba kena pajak berdasarkan fiskal. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.